Beban anggaran di situ karena di situ ada perawatan. Iya. Kenapa? Ada mobil-mobil kita dengar ya, mobil-mobil yang dipakai oleh orang yang tidak berhak itu ketika rusak itu beban perawatannya dibebankan ke Pemkab. Oh begitu. Oh iya. Dan itu juga kali BBM-nya juga dibebankan ke Pemkab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Liman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, hari ini saya akan coba untuk bicara dengan Pak Risang juga terkait dengan urusan sesuatu yang menarik di Kabupaten Bangkalan. Salah satunya yang dua sudah saya bahas gitu ya. Yang ini adalah terkait dengan urusan aset daerah, baik bergerak ataupun tidak bergerak, yang menurut Bapak Risang sal-sal dan salbut. Ada banyak aset-aset yang tidak bergerak, tanah gitu ya, yang justru hari ini ada gugatan dan sering ada protes dari para pihak, khususnya yang SD, yang puskesmas, yang pasar dan yang lain-lain. Banyak sekali yang belum selesai sampai hari ini, meskipun itu sebetulnya adalah persoalan-persoalan lama. Juga masalah-masalah yang bergerak mobil gitu ya, banyak sekali mobil-mobil itu sampai detik ini yang tidak dikuasai oleh dinas, oleh pejabat pengelola asetnya, dan banyak juga informasi itu dikuasai orang yang sebetulnya tidak mempunyai hak untuk menguasai. Bahkan juga ada informasi untuk marsa mobil ini yang disewakan, ada juga informasi itu, tapi masih belum ada konfirmasi secara pasti. Tapi informasi itu sempat beredar yang saya dengar. Assalamualaikum Pak Risang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah aset gimana Pak Risang? Menarik katanya kemarin. Gimana? Aset ini sebetulnya persoalan yang disoal oleh banyak elemen masyarakat di Bangkalan sebetulnya ya. Berkaitan dari tahun waktu kita demo Etawa, waktu kita demo Etawa juga di situ kan bicara aset juga. Bagaimana aset mobil dinas di Badan Pengelolaan Aset itu digadaikan gitu. Sempat ada dulu waktu itu. Iya, sempat viral juga digadaikan. Kemudian pejabat yang sudah pensiun, sudah tidak menjabat masih membawa mobil dinas. Pejabat yang sudah berganti, dimutasi atau berganti, masih membawa mobil dinas. Bahkan sekarang ini ada pimpinan lembaga yang sudah diganti tapi mobilnya masih dibawa pejabat lama. Masih ada. Begitu ya Pak? Masih ada. Tidak sampai sekarang. Kalau persoalan aset yang bergerak itu yang besar Pak Liman. Itu yang bergerak gitu ya. Bergerak dan besar mobil. Lupa atau memang gimana itu Pak Risang? Ya memang sengaja. Dan itu tercatat masih di aset bahwa itu memang asetnya Pemkab. Cuman penggunaannya bukan pada orangnya. Ada yang dibawa keluarganya, keluarga pimpinan. Dia sudah diganti mobilnya, tapi mobil lamanya masih dikuasai. Dipakai istrinya, dipakai anaknya, begitu. Pak Risang, sebetulnya kalau mobil dinas itu otomatis daerah mempunyai kewajiban untuk setiap tahun menganggarkan maintenance-nya dan yang lain-lain. Itu beban anggaran di situ karena di situ ada perawatan. Iya. Kenapa? Ada mobil-mobil kita dengar ya, mobil-mobil yang dipakai oleh orang yang tidak berhak itu ketika rusak itu beban perawatannya dibebankan ke Pemkab. Oh begitu. Oh iya. Dan itu juga BBM-nya juga dibebankan ke Pemkab. Itu jadi beban. Kalau memang itu kan kita dulu pernah terutama ya pernah mengusulkan tuh hapuskan saja itu aset itu sekalian. hapus saja daripada jadi beban gitu. Dan tidak fungsional terhadap tidak berfungsi, tidak beririsan dengan tugas-tugas pelayanan Pemda. Betul, karena istrinya pejabat itu nggak ada hubungannya dengan tugas suaminya. Ini omongannya Pak Risang ini kan tidak mengada-ngada kan? Enggak lah. Mudah-mudahan setelah ini istri-istrinya dikembalikan semua mobilnya. Atau suaminya malu mobil dinas yang lama dipakai istrinya, kan gitu. Itu bukan 1, 2, 3, 4, 5 mobil Pak? Banyak. Waduh, ini catatan pemirsa. Banyak, enggak apa-apa. Aktivis dan yang lain-lain. Ini penting karena ini kalau mobil ini pasti akan hanya beban saja ke daerah. Sementara daerah selama ini yang kita dengar itu seronok camatun, kehabisan anggaran, dan lain-lain sekarang Pak Risang ya. Saya yakin Pak Alimang kalau papasan di jalan dikira itu temennya pejabat begitu di DIM yang buka jendela perempuan.
Yang lain, kalau yang tidak bergerak bagaimana Pak Rizal? Yang tidak bergerak itu pasti berkaitan dengan yang banyak yang saya tahu itu SD ya saya tahu ya SD, dan yang sekarang yang terbaru ini kita gugat itu malah pasar. Puskesmas juga ada kan Pak Rizal? Puskesmas ada, cuman saya tidak mengetahui secara pasti ya. Yang digugat maksudnya Pak Rizal gugat? Digugat ya, kalau yang bulan ini saja, bulan kemarin aja itu ada gugatan SD di Telaga, di Galis. Kemudian yang pasar ini pasar Tanah Merah. Kenapa ini menarik pasar Tanah Merah? Ini karena pasar yang terkenal paling sibuk kan ya. Iya. Yang macet paling sibuk kan ini. Ternyata itu belakangan itu sudah pernah dibahas betulnya di DPR dari tahun 2019 karena para ahli waris ini keberatan dengan pengembangan pasar. Artinya Pak Rizal ingin mengatakan bahwa tanah pasar Tanah Merah itu bukan aset daerah. Ya, bukan aset daerah. Bukan, tapi Pemkab menyatakan bahwa mengklaim lah itu bahwa itu aset sehingga berani membangun. Pak Rizal, kalau Pak Rizal ini kan sudah pengacara dan urusan pertanahan kan sudah sering lumayan ya memegang gitu kan. Ya. Ketika Pemda ngeklaim mestinya kan harus pegang bukti kepemilikan. Ya, alas haknya apa gitu. Iya, hak kepemilikannya bagaimana? Ya, tidak ada. Kalau hanya sekedar dicatat. Ini Pak Rizal sudah ada penelusuran. Sudah. Bahwa Pemda Kabupaten Bangkalan memang tidak punya surat kepemilikan. Tidak punya. Nah, selama ini itu dicatat saja itu aset, tetapi apa dasar haknya? Itu aset. Sertifikatnya nggak ada. Nggak ada. Loh, nggak ada hak pakainya juga. Ini menarik Pak Rizal. Nggak ada. Pak Rizal kan pasti ketika bicara persoalan masalah tanah kan sepaket dengan kalau istilahnya motor kan SIM-nya, BPKB-nya. Ya. Nah ini sertifikatnya nggak ada. Nggak ada. Selama ini Pemda Kabupaten Bangkalan membangun pasar itu yang dianggap aset, berarti membangun di atas asetnya siapa itu? Aset para ahli waris itu punya pribadi, masih ada tercatat masih ada alas haknya berupa kohir, letter C-nya masih ada. Gak masuk akal juga Pak Rizal kalau negara tidak kalau Pemda dalam konteks ini. Kata siapa tidak masuk akal? Ini nyata ya? Nyata banyak. Nggak, mestinya dulunya kan diurus dong. Dulu sama Pemda. Harusnya kan begitu. Iya maksudnya. Jadi karena diklaim lama, kemudian dicatatkan sebagai aset. Dicatat sebagai aset, tapi apa dasarnya? Jangan tanah orang dicatat sebagai aset. Seluruh Bangkalan ini memang aset Pemkab. Orang-orang punya sertifikat itu kan hanya seperti semacam ini kamu yang kuasai, hanya itu aja. Kalau memang dibutuhkan untuk kepentingan umum, ya silahkan yang ditelusuri pemiliknya siapa, diganti rugi. Nah ini kan enggak. Yang di pasar Tanah Merah Langsung dibangun saja. Pemiliknya meminta ganti rugi, hanya dijanjikan. Pak Rizal kalau sudah memegang itu mestinya kan sudah mempelajari warkah tanahnya. Sudah kan? Sudah. Dan itu sejak tahun kapan? Jadi itu sejak tahun 48 itu miliknya kepala desa lama. Kemudian membuat pasar rakyat. Nah, pasar rakyat kecil-kecil lah dikelola. Tahun 74 kalau nggak salah tahun 74 itu kemudian dibuatlah semacam gedung lah, bangunan lah permanen. Permanen. Kemudian didatangi oleh dinas lah pasar waktu itu untuk ditarik retribusi. Semacam ada kerjasama untuk tarik retribusi. Ya sudah dibiarkan untuk tarik retribusi, semakin besar sampai pemiliknya dibiarkan saja. Oh gitu. Sampai pemiliknya meninggal dunia. Cerita sederhananya ya begitu. Sama dengan sekolah sekarang SD gitu dulu. Jangan-jangan Pemda mempunyai dokumen penyerahan atau hibah dari desa waktu dulu Pak Rizal. Tidak akan muncul gugatan. Siapa yang mau gugat kalau sudah ada itu? Iya, pasar lain ada yang gugat enggak? Pak Rizal memastikan itu tidak ada. Tidak ada. Ini kan sudah dipanggil juga oleh DPR. Supaya persoalan ini cepat selesai kan gitu. Pak Rizal melaporkan gugatan ini kemana ini? Gugatan pasti gugatan perdatanya kita ke Pengadilan Negeri Bangkalan ya. Kemudian kita juga kalau memang ada unsur pidana karena ini pembangunan itu juga menggunakan BK provinsi dan selama ini juga menggunakan APBD, kita laporan ke KPK. Ini? Ya, KPK. Ada laporan ke KPK juga? Ya ada. Ke KPK. Berarti ini kelalaian daerah dong? Ya kita nggak ada kelalaian, pasti tahu lah. Bukan atau Pak Rizal ingin mengatakan ini kesengajaan daerah? Ya pasti sengaja. Pasti ketika ada klaim dari orang bahwa ini
tanah itu adalah milik dia, milik orang itu yang mengklaim itu, pasti akan dilakukan penelitian kan. Ini kan tidak, diteruskan saja terus. Sampai sekarang kita kasih contoh Suramadu. Sampai sekarang kenapa tidak kunjung dibangun wisata Suramadu itu? Karena masih ada sisa 4 yang belum tuntas persoalan ganti ruginya. Kan Mestinya negara berhati-hati semacam Ya, itu. berhenti. Selama sebelum status tanahnya itu sah dan clear. Nah, sudah diambil alih oleh pemerintah. Ini kan sebetulnya sejak tahun 48 tanya Pak Arisan ceritanya. 48. Enggak, persoalan munculnya klaim ini 2019 saat akan dibangun. Oh gitu. Ketika akan dibangun itu ahli waris mengklaim keberatan, loh kok dibangun. Selama ini mereka membiarkan kalau cuma ditempatin gitu. Pihak ahli waris tidak mencoba untuk bagaimana itu mensertifikatkan itu secara resmi. Mungkin tidak punya uang kan mahal karena luas. Ya. Karena mahal. Tapi kan dianggap cukup itu. Ada hak kepemilikan itu berupa kohir itu kan sah. Iya. Dianggap sah. Iya. Artinya apalagi pihak Pemda tidak mempunyai hak kepemilikan. Iya, katanya punya peta. Tidak punya bukti. Peta desa itu bukan bukti kepemilikan Ya, tanah. Bukan. Itu. Nah, kalau memang Pak Arisan sudah menelusuri dan bahkan pernah ketemu dengan pihak Pemda bahwa aset itu tidak ada catatan hak kepemilikan Pemda atas nama Pemda, ya tidak tidak bisa disalahkan juga. Akhirnya bukan nganggur Pak Arisan dalam konteks ini. Bukan. Jadi yang kita gugat ini bukan kepemilikan tanahnya. Kalau tanahnya selama kohir ini belum dibatalkan, kohir masih asli dan sah, itu masih milik ahli waris kan. Yang kita gugat di sini adalah bangunan yang dibangun sebagian berupa ruko berbentuk U, letter U itu yang dibangun di atas tanah itu. Berapa luasnya Pak Arisan? Yang kita gugat sementara karena ini masih banyak yang akan kita gugat lagi banyak. Ini yang kita gugat pertama ini 8.200. Satu kohir. Satu kohir. 8.000. 8.000. Dan masih ada sisa yang lain. Masih ada. Wah, ini menarik pemirsa. Ada persil lain dan kan itu seberang-seberangan tuh beda desa. Kalau Pak Arisan, kalau di jumlah itu berapa luas pasar tanah merah itu? Oh, Yang kalau bermasalah maksudnya Pak Arisan? yang bermasalah hampir 2 hektar. Hampir 2 hektar. Iya. Sekarang sedang masuk ke dalam gugatan hanya 8.000. 8.200. Kurang 1 hektar. 1 hektar lebih. Kurang 2.000 Pak Arisan. Ya, Satu kurang hektar. segitu. Dan Pak Arisan dalam konteks ini nanti kalau ada putusan pengadilan ini akan berdampak luar biasa Pak Arisan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Kalau harapan kami kan tidak mau mengganggu itu untuk kepentingan umum. Kalau ini dinyatakan betul bahwa ini asetnya milik ahli waris, milik orang, ya sudah diganti rugi saja. Nggak usah dirobohkan. Artinya pihak kliennya Pak Arisan sudah menurunkan gugatannya ya Pak Arisan. Bukan menurunkan gugatannya, karena ini sudah dipergunakan untuk kepentingan umum, ya sudah ganti saja, ganti rugi saja, ganti rugi saja kan begitu. Undang appraisal sesuai NJOP tahun sekarang, berapa taksiran oleh appraisal, ya sudah ganti aja. Dan bangunan yang berdiri di atasnya itu, yang kita gugat sekarang ini sewanya. Sewa sejak tahun 85 sampai saat ini. Kalau dihitung semua nih saya dumpar Pak Arisan. Kita hitung sewanya dulu. Pak Arisan, Ya. kalau ini tidak dipersoalkan berarti sebelumnya tidak ada yang mempersoalkan, berarti keyakinan dari Pemda dari tahun ke tahun, dari periode ke periode ini dianggap menjadi asetnya Pemda. Ya, dianggap. Tapi hari ini ketika memang Pemda tidak bisa dan tidak mampu untuk membuktikan hak kepemilikannya, memang Pemda sebagai negara memang harus tahu diri dong. Katanya Pemda itu punya peta kretek, katanya peta desa. Ya, saya juga punya peta desa Bilepora, peta desa Melaju, saya juga punya. Apalagi sekarang pakai ini kan bisa. Iya, saya juga punya peta. Dan yang ditunjukkan waktu di DPR hanya peta dari Google Map. Pak Arisan, posisi semacam ini Pak Arisan hanya terjadi di Tanah Merah atau bagaimana? Kalau yang pasar lain sementara tidak ada yang menggugat, berarti ya biasa-biasa saja yang lain. Iya, tidak tahu kalau apakah. Jangan-jangan enggak bicara tentang masalah tertib aset daerah maksud saya Pak Arisan. Jangan-jangan yang lain pun juga banyak yang tidak mempunyai bukti kepemilikan daerah. Malah informasi yang kita dengar di pasar Tanah Merah, di dalamnya itu juga, di dalam pasar itu ada aset milik orang. Iya. Ya, aset, tapi kami tidak tahu, tapi ada aset milik orang juga. Dan pedagang di situ katanya beli ke orang itu. Ini apa? Orang beli ke orang
tapi objeknya ada di dalam pasar yang katanya aset Ya. Pemda. Jadi ini potret salsa dan amburadulnya pengolahan aset Pak Risang. Ya, harusnya kalau memang catatan itu tidak ada ya dicatat ulang. Kalau diinventarisir ulang kan begitu. Apabila itu ternyata memang yang di atas bangunan milik Pemda, bangunan milik Pemda itu ternyata berdiri di atas tanah milik orang, ya segera diganti rugi kan gitu, dianggarkan. Nah, maksud saya ini kan sudah bertahun-tahun. Iya. Masa orang Pemda ini kan orang pinter-pinter Pak Risang? Enggak, bukan orang pinter-pinter kalau pejabat di Pemda ini yang mampu beli. Yang mampu beli dapat jabatan kan gitu. Artinya ini dibiarkan bertahun-tahun jadi masuk akal berbalik. Iya kan saya sudah bilang dari dulu. Jangan heran kalau orang-orang di Pemda, pejabat Pemda tidak bisa bekerja karena mereka jabat beli kan gitu. Jadi ketika mereka beli jabatan dan penjabat, ya kerjaannya hanya diem saja, nggak akan menginventarisir pekerjaan yang dulu-dulu. Ini kalau tidak kalau terus dibiarkan dan tidak ada goodwill politik dari pemerintah daerah, bahkan pihak pemerintah daerah nanti mau melawan terhadap gugatan yang dilakukan oleh Pak Risang dan pihak yang ngeklaim ahli warisan di situ, ini kan pada akhirnya kalau memang ini lebih kuat dari pihak waris, pihak waris nanti ini kan bisa lebih besar lagi tanggung jawab pemerintah. Ya, ada. Kalau ini betul-betul terbukti memang punya ahli waris, ya harus diganti rugi. Kalau selama ini kan pemanfaatannya sudah Pemda, mengambil keuntungan dari retribusi dan lain-lain juga dari Pemda gitu. Sementara ahli waris yang selama ini membiarkan itu kan tidak menuntut apa-apa. Hanya ketika dibangun ini ya hak dari pemilik ini juga diberikan. Pak Risang setelah melakukan gugatan ini ke pengadilan, pernah nggak dimediasi oleh Pak Pengadilan dengan pihak Pemda? Kalau pengadilan tidak berani untuk menentukan bahwa ini harus diselesaikan kan begitu kan, karena belum muncul bukti dari kita, bukti dari Pemda kan belum muncul. Kalau dalam tahap mediasi untuk kasus perkara seperti ini, mediator tidak akan berani. Sudah damai aja ganti nggak akan berani, kecuali sudah terbukti semua, pembuktiannya sudah dilakukan semua, itu baru berani. Jadi seharusnya kalau kami berharap mediasi ini bisa dilakukan di luar antara ahli waris dengan Pemda, dengan pihak Muspika, Muspida, pemilik semua gitu. Agar tidak terlalu panjang Pak Risang ya. Ya, kalau Pemda kan panjang juga nggak akan ruwet, nggak akan pusing karena uang juga yang digugakan itu kan juga uangnya Pemda untuk bayar pengacara dan lain-lain, bukan uang pribadi kan gitu. Enggak, maksudnya memang belum ketemu ya dengan pihak Pemda ya? Belum. Kami mengharap sih Pemkab yang berinisiatif. Ini kan pemerintah ini harusnya kan bukan melawan. Jangan-jangan memang mempunyai bukti kepemilikan. Jangan-jangan. Begini Pak Liman, mediasi itu punya bukti tidak punya bukti, apalagi punya bukti, panggil saja pemiliknya, tunjukkan ini bagaimana, kan begitu saja, kan begitu saja. Kalau tetap otot ya sudah lanjut ke pengadilan, kan gitu. Kalau dari pemilik sudah mengajukan keberatan ke bupati, ke sekda, sudah berulang-ulang. Sejak dari zamannya almarhum Pak Fuad Amin Imron sebetulnya. Sudah, tapi belum ada respon dan juga belum ada tanggapan secara serius. Belum, hanya dijanjikan, termasuk Bupati Relatif katanya sudah pernah menghadap, misalnya dipanggil, siap untuk dianggarkan, tapi tidak dianggar-anggarkan. Oh, kalau siap untuk diganti, siap diganti. Kalau seperti itu berarti Pak Risang bahwa persoalan ini sudah disadari bahkan diketahui oleh pihak Pemda bahwa Pemda sendiri tidak mempunyai bukti kepemilikan secara kuat Pak Risang. Ya seharusnya mungkin begitu. Kalau saya karena baru pegang perkara ini tidak berani mengatakan bahwa ini kita yakin itu tidak punya ya. Tapi sampai sejauh ini Pemkab Bangkalan Dinas Pasar Baunaset tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikannya. Ya mau lihat ada Pak Risang. Ya mungkin disembunyikan. Nggak, di dalam gugatannya itu gimana Pak Risang? Kalau tidak membayar ya kosongkan. Mau nyita apa aja Pak Risang? Lahannya kosongkan. Oh, tidak mau nyita pendopo Pak Risang. Enggak. Kosongkan lahannya itu, lahan yang dibangun itu. Oke, Pak Risang ingin menggarisbawahi, membuat catatan besar apa terkait dengan urusan pengurusan di Kabupaten Bangkalan, khususnya terkait dengan urusan pasar tanah merah. Kalau khusus pasar tanah merah ini, ya kita tidak tahu
Klaim dari Pemkab ini berdasarkan apa? Karena klaim dari pemilik, ahli waris ini kan pemilik ya, pemilik ini bahwa itu punya kakeknya itu dengan bukti kohir kan gitu ya, dan masih asli tercatat dengan termasuk tercatat di buku namanya itu letter B. Letter B. Dari ada letter B dan letter D-nya itu masih tercatat atas nama Adlan Dulbari kan begitu. Tidak ada pernah berpindah tangan. Nah, kalau memang Pemkab itu mengklaim itu miliknya dan itu ada aset, nggak apa-apa. Kita kan kalau itu memang punyanya ya ayo, nggak apa-apa. Tapi kalau memang bukan, ya diganti rugi, selesaikan. Gitu ya, Pak Risang ya. Itu catatnya pemirsa, dan mudah-mudahan tidak hanya urusan pasar tanah merah, aset-aset tanah yang lain, baik yang SD, baik yang puskesmas dan yang lain, yang selama ini diklaim menjadi aset daerah, mudah-mudahan segera tertib secara administrasi dan tidak ada muncul persoalan-persoalan di kemudian hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.